Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam. semua. Kenalkan saya Salsabila Nadifa, selaku moderator yang bertugas pada malam hari ini dalam acara Kuliah Publik 8 yang diselenggarakan oleh Dikti Art Laboratory bekerja sama dengan para mitra antara lain Prodi S1 Tata Kelola Seni FSAD ISI Yogyakarta, Prodi Magister Tata Kelola Seni Pasca Sarjana ISI Yogyakarta, Prodi Seni Rupa Murni FBS UNESA Surabaya, Prodi Seni Rupa Telkom University Bandung, dan Barahmus DIY. Tema kuliah publik pada malam hari ini adalah Bak Truk Arsip Seni Jalanan. Seni jalanan seringkali dipandang sebatas mural atau grafiti, padahal lebih dari itu ia menyimpan kisah kritik dan ekspresi yang tumbuh langsung dari ruang publik. Arsip seni jalanan menjadi bagian penting untuk memahami bagaimana praktik seni low art berperan dalam merekam denyut sosial dan budaya masyarakat urban kita hari ini. Acara ini menghadirkan narasumber yaitu Dr. Nicholas Willa AP MSN, dosen dari FSRD Institut Kesenian Jakarta, yang akan berbagi pandangan seputar bagaimana arsip seni jalanan dapat menjadi sumber pengetahuan dan refleksi yang relevan di masa kini. Dr. Nicholas Willa Adi Pratama adalah seorang desainer grafis sekaligus pengajar tetap di Institut Kesenian Jakarta IKJ, Fakultas Seni Rupa Peminatan Desain Grafis. Beliau berpengalaman sebagai desain grafis sejak tahun 2000 dan pernah terlibat dalam berbagai proyek desain untuk pemerintahan, lembaga pendidikan, hingga komunitas seni. Selain aktif sebagai desainer, beliau juga menjadi pendiri RED Studio Desain serta komunitas Bambu Kobam dan kerap diundang sebagai pembicara, juri maupun pelatih dalam kegiatan seni dan desain di berbagai lembaga nasional. Beliau telah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2020 sampai 2024, Doktor Institut Seni Indonesia ISI dan Pasar Bali, tahun 2009 sampai 2011, Magister S2 Penciptaan dan Kajian Seni Urban, Institut Kesenian Jakarta, tahun 1999 sampai 2005, Sarjana S1, Desain Grafis, Institut Kesenian Jakarta. Oke, baik, sebelum kita memulai acara, kita foto bersama terlebih dahulu ya, teman-teman. Silahkan on cam terlebih dahulu. Oke, dokumentasi mohon di screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Oke, cukup ya. Baik, untuk Pak Nicholas, waktunya 45 menit, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin share screen ya. Baik, Pak. Nggak usah full.
Kalau mau digedein yang kanan bawah, Bung. Kanan bawah, kanan. Nah, kanan kanan lagi, satu lagi. Nah, itu turun. Full screen toh. Kiri kiri kiri. Turun 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 turun. Pojok kiri 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 kiri. Itu yang ada gambar screen. Turun turun turun. Nah, itu dia. Turun turun. Klik. Belum bisa ya? Ya, bagus. Sudah full screen. Suaranya belum keluar, masih yumut. Suara belum ada. Suaranya Pak Teguh yang keluar. Ya Pak Teguh ya. Mas, itu suaranya belum di-unmute, Mas. Suara, mic. Masih masih mute. Ya, mic-nya. Oke, oke. Ya, halo, nama saya Niko. Nama 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 panjang Nikolas Budi Pratama. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 28 Maret. Itu nomor handphone saya. Itu juga Instagram saya punya Niko. Lalu kemudian itu ada WhatsApp. Ya, studi saya eh, di TK SD itu di Kolese Loyola, lalu kemudian di SMP di Pak Kanisius, lalu kemudian di Sekolah Penghasil Rupa, lalu tahun 99 hijrah ke Jakarta dan menempuh S1, S2-nya di Sekolah Pasca Sarjana, lalu baru selesai lulus ini tahun 2022 sampai 2024 di isi Denpasar tanggal 13 Agustus. Jadi Mas Miko cepat sekali memang. Ya, bagus. Mas, itu di full screen dong. Jangan di biasa gitu. Full screen. Yes. Nah, Good. gini, Lanjut. ini ada riset dokumentasi. Nah, ini tentang riset disertasi saya ya. Jadi ini saya akan kilas kilas balik lagi terkait bagaimana menyusun, mendokumentasikan, merapikan, juga mengolah data di sini dengan baik ya. Baik menurut saya, nih menurut saya gitu. Nah, ini eh, yang 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 umum lah ya. Jadi pertama kali itu jadi ingat, jadi jangan apa? Jadi jangan pendengar, jadi pendengar yang baik. Intinya juga jangan memotong pembicaraan orang lain. Ya, ini foto dokumentasi saya ambil kemarin. Foto ini sudah tidak bisa difungsikan lagi ya, karena dulu tuh tahun 2008 2007 2007 saya masih menggunakan handphone dengan layar 3 bar gitu. Dan ini ada flash disk dan pulpen dan catatan gitu. Jadi ini yang perlu dibawa saat saya akan riset. Jangan lupa juga uang ya, segala-galanya butuh uang, tapi memang uang segala-galanya. Next. Nah, ini saya mendapat foto ini tahun 2008 ya. Itu di 2008 itu di Jalan Raya Karawang, Bekasi. 2 anak cukup, 2 istri bangkrut gitu.
Kadang saya juga tertawa, eh, begitu senangnya saya foto gitu. Lalu kemudian ini juga next, kemudian juga ada ini ya, ada journaling dengan dia tuh di tekniknya nih di kuas di sini. Kuas, lalu kemudian nah apa warna transparan gitu ya. Saya dokumentasikan, saya foto ya, lalu kemudian diskusi wawancara sama orangnya. Ini lagi dua istri lebih baik gitu. Jadi ini memang dibuat untuk eh, bak truk di belakang. Jadi pintunya diturunkan supaya gambarnya lebih leluasa, lebih enak gitu. Nah, ini perjalanan Jakarta Bandung, nah Jakarta Karawang itu yang paling dekat di tahun 2008 itu ya. Jadi tahun 2007 sampai tahun 2008 saya mendapatkan foto-foto itu banyak Jakarta Bandung itu nih di tol Jakarta Bandung gitu. Nah, ini saya juga sempat curiga. Ini karena rumah saya itu di Pondok Bambu, maka dekat dengan Pulau Gadung gitu. Kok hanya tulisan Brownies gitu ya pada waktu itu. Gitu. Ada apa maksudnya wawancara? Lalu kemudian ini tiba-tiba lompat sampai ke Jogja di Ring Road ini kalau nggak salah. Ya, Ring Road saya ingat. Next, di tahun 2009 2011 saya menempuh studi S2 di KJ. Pada waktu itu dengan perjalanan iseng-iseng itu jalan dokumentasi memang mahal ya. Itu karena dulu itu tidak dibiayai sama siapa-siapa. Itu karena pada dasarnya saya itu orangnya suka jalan-jalan, jalan-jalan, lalu kemudian foto, ya, lalu kemudian eh, tampil eh, apa foto tadi itu didokumentasikan, gitu. Jadi kita tempel dengan baik di buku, gitu. Jadi baik atau enggak atau sebentar-sebentar. Ini ada di sini ada Edo tadi ya. Nah, ini Edo. Ada Edo itu di di seniman kedua nih di Edo. Lalu kemudian tuh ada Jamari. Jamari itu ada di Karawang. Karawang. Tahun 2008 ini sudah saya foto nih Jamari ini. Tapi WhatsApp memang pada waktu itu belum ada ya. Jadi WhatsApp itu SMS. Saya dengan Jamari itu via SMS saja gitu. Kadang dibalas, kadang nggak dibalas gitu. Nggak dibalas itu kadang dia nggak ada uang untuk beli pulsa gitu. Nah, ini Jamari ini asli itu Semarang Purwodadi dia aslinya. Aslinya Semarang Purwodadi. Dia terinspirasi komik Tatang S. Nah, berikut studio bengkel dan kontak person saya lampirkan di situ. Nah, ini juga uh, menarik gitu. Karena dia itu juga berbicara sama uh, saya suka Tatang S, Mas. Kenapa suka Tatang S gitu? Ya kan? Oh, ternyata dia ngeluarin komik-komiknya gitu. Ini gambar-gambar saya, dikeluarkan gambar-gambarnya ya, sketsanya. Nah, ini ada inisial. Inisial yang saya juga baru tahu pada waktu itu, setiap kali Jamari membuat airbrush gitu, dia memberikan nama inisial gitu, JM. JM itu punya saya, Mas, Jamari gitu. Nah, menarik tuh.
Jadi kita melihat itu sambil truknya sambil lewat, truk yang Jamari digambar sudah pernah digambar, ada yang belum digambar. Karena Jamari itu pada dasarnya gini, orangnya itu tidak jemput bola, dia dia stay aja di bengkel pinggir jalan itu. JM Jamari, ini Jamari, gaya-gaya gambarnya seperti ini ya, gitu. Nah ini studio bengkel, bengkel studionya. Wah dengan musik, musik apa ya, musik panturaan lah gitu. Memang panas atasnya, atapnya tuh seng ini. Tuh. Kata dia kalau mau gambar itu, Mas, kalau ini satu kertas ini saya hargai 350.000. Pada waktu itu ya 350.000. Jadi Bapak sketch dulu, gambar dulu. Iya, saya gambar dulu. Gitu kalau orang ada request apanya gitu, pahanya atau mungkin bodinya kurang semok gitu. Nah, itu kita langsung buat gitu. Lalu kemudian langsung diaplikasikan ke dalam truknya. Di bak truk di paling belakang itu, atau bak truk itu pintunya ya, belakang itu harganya 350.000. Ini pada waktu itu, ini ada Chef Fuji ya. Lalu ada gambar lagi dia, atau gambar kuda, gambar singa, gambar macan gitu ya. Lalu ada komando gitu. Mungkin dia terinspirasi dari dari kecil ya digambar gitu. Sebelahnya ada koboynya, lalu sebelah ada karapan sapi gambar. Bahkan juga ada yang tawakal. Lalu saya bertanya, Pak Jamari ada yang pesan nggak di sini, Pak Jamari? Ada Mas, gitu. Yang tawakal ada, karapan sapi ada, yang booster belum katanya. Gitu. Jadi kalau ada kertas kertas kosong dia seneng, dia suka sekali gitu. Itu ada kertas digambar, ada kertas digambar. Karena saya tidak terbatas dengan ngumpulin itu ya, gitu. Karena juga Jamari juga tidak ini, Jamari juga tidak apa namanya, tidak mengumpulkan menata dokumentasinya itu dengan baik gitu. Sayang sih sebetulnya. Ini yang masih saya bawa gambar-gambar Jamari. Tuh. Oke, baik. Tahun 2009 berawal dari kecintaan terhadap sesuatu ya. Kecintaan ini perjalanan pulang kampung ke Jogja, Tol Cikampek, Pantura, keluar Brebes. Waktu itu belum jadi jalannya hingga masuk dalam ruang akademis. Gitu. Bagaimana masuk ruang akademis ini yang saya selalu berbenturan dengan biaya atau dana itu tadi. Jujur terus terang saya katakan dengan benturan dengan biaya itu memang sangat sulit gitu karena dulu saya bekerja, saya dulu kuliah. Nah, itu problem besar. Dan lagi pula tahun 2008 itu saya juga menikah lagi. Menikah ya sudah. Nah, itulah deritanya orang kuliah akademis ya. Tapi ini nggak saya bawa sampai pusing-pusing sekali sih. Dan akhirnya saya ketemu dengan ini namanya Jamari. Nah, Jamari ini kemudian saya wawancarai ya, janjian, Mas Niko besok kemana? Oh, saya besok ke daerah Cirebon Mas, gitu. Dulu tuh alamat aja dikasih alamat, gitu. Kalau sekarang mungkin WhatsApp-nya enak ya, bisa Sherlock dong, gitu. Gitu kalau dulu SMS tuh alamat. Jalan kilometer ini Mas, ya oke, ada warung di situ, oke stop aja Mas, nanti saya nyamperin, gitu. Nah ini namanya Aman Yunus. Aman Yunus ini eh, pecinta Rembrandt dan juga Basuki Abdullah. Gitu. Saya tanya, Bapak beli Rembrandt buku-buku di mana Pak? Gitu. Itu Mas,
belinya itu saya di Jakarta di Jatinegara itu. Oh iya Pak, Bapak beli apa di situ, beli buku aja? Saya enggak, saya mau belanja, belanja bejer gitu. Saya kaget kan, dengar bejer, bejer apa nih bejer gitu. Ternyata alat airbrush. Nah, di sini saya ingin mengatakan penelitian itu harus curiga, curiga apapun tuh curiga gitu, rasa suka gitu, kritis. Curiga itu rasa suka membuat penelitian lebih tekun, peka dan terbuka dengan namanya yang tersirat. Sikap curiga itu menjaga tetap objektif ya. Nah, ini saya foto curiga nih saya, warna warna apa yang habis duluan gitu. Warna putih, warna kuning, warna merah gitu ya. Nah, saya foto ini dokumentasi Aman Yunus ini memang agak oke nih. Dia itu mencetak foto ini, dokumentasi ini foto dicetak loh, dicetak ke Fuji, cetak lagi, lalu kemudian di sini kita lihat Pak Aman ini yang semua yang digambar dicetak. Oh enggak Mas, gitu itu yang mahal-mahal aja. Kalau nggak ada uangnya saya nggak berani nyetak. Ini saya foto. Nah ini juga ini dokumentasi fotonya potongan ya. Ini bengkelnya Aman Yunus. Ini dulu ada Mas heboh. Niko, Mas Niko, sebentar Mas Niko, Ya, ada gangguan. ya, Ini siapa ini yang share WA ini? Kok ada share WA? Bukan Mas Niko ya? bukan Mbak, bukan Mas. Tolong dong operator dong. Ini share screen-nya malah rebutan ini. Siapa yang nyuri forum ini? Tolong diberesi. Ini siapa ini? Atas siapa yang share screen ini ya? Tutup dulu, tolong. Ya kok WA ya, aneh. Lah iya ini kok tiba-tiba nyelonong. Iya Pak. Sip, balik lagi. Terima kasih. Oke, baik. Tolong yang mute dulu dong semua dong. Kita hargai Pak Idaman Andar Soko. Nah, kita tertib yuk. Yuk, monggo Mas Niko lanjut. Oke, terima kasih. Jadi ini Aman Yunus chat dengan Ratu Tani itu gambar perempuan dan selalu perempuan. Namanya juga Ratu Tani. Itu, itu wawancara dari Aman Yunus seperti itu ya. Next. Nah, ini juga saya memperhatikan tetap muncul kecurigaan tuh pasti gitu. Jadi, oh ini kalengnya seperti ini. Oh dia mengumpulkan bekas aqua itu ternyata untuk thinner gitu. Ya, gitu. Catnya warnanya apa? Ditulis, saya tulis tuh. Waktu pas Pak Aman Yunus mengerjakan nih airbrush. Ini airbrush. Belakangnya kok ada manual Pak gitu. Saya juga bertanya itu kenapa? Em, karena kalau cat kuas itu Mas, itu awet katanya gitu. Untuk tahan panas dan hujan awet. Nah, ini lalu kemudian sudah ada cutting sticker. Cutting stickernya ini manual nih ya. Jadi setiap huruf itu dipotong Pak Aman Yunus ini dengan rajin dan tekun gitu ya. Motong itu dengan baik pakai air sabun, kemudian ditempel, digosok gitu. Kenapa ke Pak pakai air sabun ya? Ya supaya bisa kalau miring Mas, dimiring-miringin gitu, dilurusin pas nggak gitu. Oh iya, ternyata begitu. Wawancara saya tulis saja. Dulu saya belum punya alat rekam itu. Lalu kemudian tahun berjalan saya beli. Nih, nah.
Tadi ke Jakarta dia beli Badger. Badger itu saya bilang tuh harganya mahal. Dulu aja 3,5 juta ya. Tuh. Nah, itu olah data itu penting, sangat penting. Jadi termasuk penelitian kualitatif gitu. Jadi tanpa olah data yang baik, temuan lapangan, hasil dokumentasi maupun wawancara hanya akan menjadi kumpulan informasi. Ya sudah, baik menurut dirimu, menurut orang lain kan belum tentu. Gitu. Nah, ini bengkel-bengkelnya Aman Yunus. Ini ada truk baru, truk canter ya, di gambar. Nah, ini wawancara saya tahun 2009 dengan Aman Yunus. Gitu. Lalu kemudian ini eh, pekerjanya gitu. Jadi yang memotong kayu, yang dempul siapa, lalu kemudian yang membuat warna dasar siapa, lalu kemudian yang last body siapa. Jadi kerja mereka itu selain Aman Yunus punya bengkel, dia juga jemput bola. Beda dengan Jamali tadi ya, jemput bola nih Aman Yunus. Nah, keterbatasan pada waktu itu pelukis Batak itu sangat sedikit sekali. Pada tahun 2000, tahun 2009, 2008 itu sedikit sekali. Saya jalan terus. Nah, ini eh, selesai Aman Yunus mengerjakan Ratu Tani. Itu. Dan ini saya mau foto waktu pas proses kerja. Nah, waktu itu saya masih ada kuliah dan nggak bisa ditinggalkan. Sudah. Karena ke Cirebon itu butuh waktu. Aman Yunus beserta saya itu. Nah, perjalanan saya dari Jakarta ke Karawang, lalu kemudian ke Demak, Kudus, Semarang, Solo, Jogja, dan ini yang saya foto dokumentasikan. Saya juga baru melihat di situ ada senimannya si A, si B, si C, lalu kemudian ada komunitasnya, komunitasnya itu siapa? Nanti saya akan perlihatkan dengan baik komunitasnya. Nah, ini lalu melompat di tahun 2012 itu ada Raden Andi. Raden Andi ini bapaknya itu juragan truk. Bapaknya juragan truk juga juragan rosok besi tua. Rosok besi lah ya. Jadi asli tulen orang Madura ini. Nah, ini Raden Andi ini malah nggak mau lulus SMP, SMA, trek-trekan motor, hobinya itu eh, apa namanya main burung dia hobinya. Nah, ini dari motor tercipta desain-desain yang seperti ini punyanya Andi ini ya. Jadi kalau diperhatikan ini warnanya catnya itu bunglon ya. Gitu siang warnanya apa? Ini malam berbeda lagi warnanya ada redup. Dia yang mahal itu karoserinya nih mahal nih. Dan Andi itu. Kalau serinya tuh ada ini ada lampu, bumper, ya. Ini grupnya komunitasnya itu namanya Police Woman. Nah, Raden Andi ini berada di Cirebon. Saya turun ke tengah arah ke Ambarawa. Itu ada Raden Andi. Pas di depan Pertamina SPBU. Tahun 2019 ketemu lagi dengan Skartaro. Skartaro ini dari Kediri ya, gitu. Ini Skartaro. Saya ngikutin pada waktu itu. Kembali lagi, saya ditanya waktu ngikutin ditanya, gitu. Mas, sampean truknya mana? Waduh, saya nggak punya truk mas, gitu. Saya tuh truk lovers, gitu loh. Pecinta truk ini mas. Boleh mas ya? Oh boleh, gitu.
dia mau melihat truk saya yang mana gitu. Rata-rata itu dia membawa itu 5 truk lah. 5 truk itu bisa dikatakan komunitas itu 5 truk itu. Sekartaro dari Kediri dan 2016 itu kembali lagi 2016 tadi 2019 ya 2016 saya lupa. Di sini ada di Stadion Maguwo Sleman di Jogja. Itu tahun 2016 itu mengadakan kontes akbar modifikasi truk di sini. Kayu kayu super di sini ya. Nah, entah saya tidak tahu karena belum ketemu panitianya itu. Nah, ini tiba-tiba itu tahun 2016 itu eh, Komunitas Truk Malang itu memenangkan juara satu. Kategorinya itu kategori cutting sticker. Itu ya, tahun 2016. Ini sangat heboh pada waktu itu. 2016 itu juga belum banyak familiar orang menggunakan cutting sticker dan digital print. Belum familiar pada waktu tahun 2016 itu. Lalu kemudian perjalanan lagi-lagi perjalanan saya itu bukan perjalanan yang murah ya. Ya menurut saya ini mahal karena pada waktu itu saya harus harus membagi uang dapur sama uang uang jajan sendiri gitu ya. Naik pesawat tiba-tiba langsung mulai acaranya. Ya memang seperti itu karena daripada saya naik bus bermalam di singgah di kota Malang lalu kemudian banyak pertimbangan itu daripada itu ya pesawat paling pagi aja gitu. Ikut acara sampai sore selesai, pesawat malam kan masih ada itu pertimbangannya. Nah, itu ini kembali lagi balik lagi ke Jogja. Pada waktu 2016 itu ada Yogyakarta Truk Festival dan kemudian ini ada juga eh, Mas Kanjeng Mas Raden Temenggung Indro Kimpling ya, almarhum sama Mas Niko. Saya ketemu di belakang acara gitu. Ya diskusi ya Mas Niko ya pada waktu itu saya di Ada saya atau ini ternyata. Wah, saya lupa malah. ya waktu itu saya dipertemukan sama Mas almarhum Mas Indro gitu lewat Mas Niko. Ini Mas Niko, ini Mas Niko nih Mas Indro nih, kenalkan dulu. Gitu. Nah, saya ngendiko di situ diskusi ya catat catat saya catat tuh di kepala saya ada catat tuh ya terus Mas Miko memberikan eh, pemenang panitianya gitu dan angka-angkanya itu nah itu juga baik menurut saya itu buat buat data lagi. Nah ada juga pemenangnya ini juara satu kalau nggak salah ya digital print ini. Lalu kemudian ini airbrush dan dan sebelahnya ini digital print ini cutting sticker deh gini. Cutting sticker itu bertumpuk-tumpuk ya. Ada warna sama warna yang gelap, warna hitam, warna yang lebih tua lagi, mungkin warna hijau tua, biru. Kemudian di cutting lagi, ditempel lagi warna kuning, kemudian putih. Kalau ada warna-warna lain, yaitu juga namanya dikatakan cutting sticker ya. Bertumpuk-tumpuk dia, gitu. Beda dengan digital print. Kalau digital print dia hanya satu aja, satu lembar di print aja, pakai tinta Ecosolvent kalau nggak salah. Ini juga Raden Andi Ambarawa. Ini, nah ini beda lagi kan warnanya, warnanya gelap itu warnanya agak tua ini, ungunya jadi tua begitu, jadi bunglon warnanya. Ini airbrush, ini mau truk Semarang. Nah ini digital print, ini juga pada waktu itu saya menulis lagi cocoknya ini kalau ini kira-kira buat penulisan jurnal ini gitu. Oke. Saya coba nulis di jurnal, ngetik
perbaiki lagi sama editornya, suruh ngetik lagi, ya kan? Data tambahkan, data ini ada nggak? Oh, ada, masukkan. Ternyata masuk di dalam jurnal. Nah, inilah eh, apa dosen itu selalu memulai dengan menulis, gitu, dengan menulis jurnal. Waktu itu kan dosen itu pada pada waktu itu tingkat dasar saya. Nah, di sini saya juga menulis tentang perubahan peralihan pada truk karya seni miniatur truk, gitu. Nah, karena miniatur aja ada komunitasnya ya, saya juga menulis dan saya terus menulis 2024, 2018, 2015 saja ada ini. Lanjut. Nah, 2015 itu 2015, 2019, 2018 tidak ada. Waktu itu ada COVID ya. Pada waktu itu 2018, 2019 itu gempar itu. Jadi Kanjuruhan juga ada masalah dengan sepak bola. Waktu itu chaos ya, tawuran dan banyak yang meninggal di situ. Saya akan memulai dari eh, ini ada di Komunitas Truk Malang ya, namanya Chandra. Chandra ini eh, yang tidak terbiasa dengan teman-temannya itu bekerja narik truk, dan si Chandra itu narik truk juga bekerja, malamnya itu begadang dia membuat desain. Caranya gimana sih seperti ini? Diteruskan. Membeli bahan belanjaan ini juga sampai ke Jakarta. Gitu, Chandra kontak saya, Mas, ada nggak gitu cutting stiker yang seperti ini? Oh, ada Mas, gitu. Ini kontaknya. Gitu. Nah, ini juga Komunitas Truk Malang itu, ini sorry, ini agak-agak akademis sedikit ya. Jadi eh, jadi menurut saya data ini tidaklah mungkin data saja tanpa olah data. Jadi mengolah data ini yang pusing, pusing mau diapakan gitu, mau ilustrasinya, mau mau tipografinya sendiri kah, mau warna, mau gambar, foto, bisa. Nah, ini juga ada truk, pembagiannya seperti ini. Komunitas truk Malang itu ada truk sayur, truk pasir, truk hewan, dan truk barang. Saya langsung lompat aja. Nah, ini ada di Komunitas Truk Malang, itu tentang penggambaran aja ini, fenomena tentang siapa yang datang ke Komunitas Truk Malang itu, dia diberikan piagam atau sertifikat. Kepada siapa? Kepada panitia untuk uh, si sopir-sopir ini satu-satu. Nah, ini saya katakan juara kategori cutting sticker 2016 dan 2018 di acara tadi juga juara cutting sticker ya. The Best Contest The Best Cutting Sticker Pekalongan 2023. Dan kemudian juga Komunitas Truk Malang itu saya sudah me- mendekatkan dengan teman-teman yang lain gitu. Ada nggak akte pendiriannya? Itu ternyata Komunitas Truk Malang itu sudah di berbadan hukum. Akte pendirian yayasan tahun 2017. Wah, menarik nih menurut saya. Nah, kemudian saya telepon sekretarisnya gitu. Diberikan langsung file PDF-nya, share ya Mas, saya share ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Ini saya foto udara di Komunitas Truk Malang. Ini anniversary yang pertama. Saya takjubnya, bingungnya gini. Ini truk kok banyak banget ya? Apakah semua nggak narik kerja? Gitu ya. Apakah semua ini sepi, nggak ada truk-truk yang lain? Ternyata ini truk-truk yang display ini truk-truk yang sudah di cutting stiker sama dia, di display di sini.
Ada juga yang belum sih. Dia ingin tahu acaranya seperti apa. Karena kalau saya foto, kalau nggak udara bingung juga. Jadi itu panggungnya di atas, di ujung, ini kiri kanan orang jualan, gitu ya. Dari sini truknya disusun rapi di sini. Nah ini begitu pentingnya ya dokumentasi, gitu. Nah ini juga akhirnya saya kaitkan dengan keilmuan saya sendiri, gitu. Branding komunitas dalam desain grafis sangat penting untuk menciptakan identitas visual yang kuat dan konsisten. Nah, ini yang saya katakan Komunitas Trek Malang ini sangat kuat. Nah, ini kembali lagi contoh-contoh aja tadi. Ini seruan reformasi. Mungkin teman-teman tahu di sini piye kabar mulai enak zaman kuto gitu. Nah, mungkin ini ada ungkapan rasa kerinduan. Jadi sosok seorang Soeharto ini yang dulunya diktator, yang mengerikan gitu ya. Ternyata kita juga rindu ya sama dia gitu. Nah, itu digambarkan seperti ini. Dan semua itu truk itu juga sudah sadar diri, dia tidak lagi eh, supir itu dipandang sebelah mata. Supir itu ya muda-muda kok, kelahiran tahun 97 supir itu, masih muda gitu. Dia sudah memegang handphone, dia ada Facebooknya, ada Instagramnya gitu. Dia ada Google gitu. Lalu kemudian dia ada TikTok. Oh, itu pasti gitu. Jadi lewat WhatsApp aja dia bisa bercerita kok. Aku hari ini mau narik, ada nggak muatan yang kosong dari Jakarta Malang? Ada bos, karena kan saya tergabung di dalam komunitas truk Malang gitu. Jadi masuk di situ aja juga dilihat statusnya, update status yang terbaru itu apa. Nah, kembali lagi di dalam komunitas truk Malang itu ada Chandra tadi ya. Jadi Chandra ini yang mendesain, yang menata semua eh, desainnya seperti ini. Jadi Chandra itu juga tidak jemput bola, dia stay aja di rumahnya karena nama sudah cukup terkenal gitu. Dari dari ya mungkin Komunitas Truk Malang itu Chandra tuh terkenal ya. Ini kerjanya di komputer di Corel Draw ya, memakai eh, Corel itu base vector ya. Base vector itu jadi warnanya tidak pecah. Ini juga bagian belakang. Ini juga ada studionya uh, Chandra. Tulisannya ini sudah cutting digital gitu. Ini hebatnya itu dia bikin skala perbandingan. Di sini berapa panjangnya berapa, tingginya berapa meter, lalu kemudian bikin skala gitu. Lalu skalanya mau di print 1:1. Cutting selesai dia. Nah, ini saya dengan Chandra. Dan ini anaknya Mas Chandra yang paling kecil. Dan ini proyek-proyeknya Rebecca. Dan ini juga proyeknya Komunitas Truk Malang. Ya, ini saya kumpulkan tahun 2000 sampai 2024 akhir Desember. Dan ini olah data yang paling sangat memusingkan. Ya, ya, olah data yang pertama itu kliennya dari per tahun siapa saja, ya kan? Nah, kita kumpulkan tuh per tahun, kita bikin folder gitu, per tahun siapa. Lalu kemudian dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai 12 itu siapa apa aja. Lalu kemudian nanti akan ketahuan setiap Januari itu ternyata ada klien itu 7 sampai 8 dan yang paling banyak itu di bulan Agustus. Agustus itu kliennya itu sampai 13 orang. Dan itu dari berbagai macam.
Ada dari Solo, ada dari Skartaro, ada dari mana? Dari Solo, Jogja, ada. Nah, itu yang dikatakan sebagai olah data. Nah, sangat memusingkan sekali. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan teman-teman di sini nanti suatu saat akan terbentur masalah ini. Ini juga ada di Lumajang, Jawa Timur. Ini sangat menarik sekali. Saya lihat ini Budi ya. Budi ini ikut perjalanan dari tahun 2017 bersama saya. Gitu. Kita kenalan di sebuah warung, di warung warung makan gitu ya. Siang panas itu saya makan, dia makan gitu. Saya curiga gitu, dia kok lepas baju SMK-nya gitu. Oh, saya tanya wawancara gitu ya. Nah, ini Budi. Ini Budi ini SMK di Lumajang, Jawa Timur. SMK di Lumajang. Dia menonton Komunitas Truk Malang di Malang gitu. Jadi banyak cerita dengan saya WhatsApp ya, sampai dengan mesin cutting stiker aja dia WhatsApp gitu. Belinya di mana Mas? Gitu. Harganya berapa? Saya share aja harganya. Itu kalau ada teman saya di sini saya share dengan teman-teman. Nah, ini Budi dan ini temannya yang punya truk di belakang ini. Ini ini seperti ini aja dia. Wajahnya seperti ini aja nggak masalah. Dia supir truk dia. Ini Budi, SMK Negeri Lumajang, tahun 2017 lulus. Nah, semua dikorelkan gitu loh. Oh, truk Hino atau truk Fuso. Jadi dia punya template-nya. Tampak depan, tampak belakang, tampak kiri kanan, atau mungkin tampak kiri aja, kanannya beda. Ini pada di atas ini kan juga ini. Kiri dan kanan berbeda. Dan ini mix media ya, ada digital print, ada cutting cutting stiker gitu. Ini mix media nih. Karena dia keilmuan desainnya sudah dibekali di SMK itu ya, gitu. Dan kelebihan Budi ini ilustrasinya rapi, ilustrasi vektornya rapi, ilustrasinya rapi, gitu. Oke. Nah, ini mungkin nggak tahu nih Budi langsung posting ke saya seperti ini. Mas Niko sayang, ini udah jadi. Loh, ini kan bukan truk saya. Saya ketawa-ketawa aja. Oke, makasih. Nah, ini dia udah punya cutting stiker mesin dan ini gambar Soekarno yang diilustrasikan dibuat vektor. Nah, kembali lagi di akhir itu ada yang namanya informan ya. Di sini ada Mas Chandra sebagai apa ya. Terus Mas Bugu ya, Dimas, Adis, lalu Tito Yuan, Afid, Zainul, Arifin. Nah, ini teman-teman di sini ini dia nggak punya kok cita-cita mau jadi supir atau juragan truk gitu. Dia Hugo itu kerjanya di Mitsubishi dan dia juga punya warung toko kelontong. Lalu kemudian si Afid ini, Ahmad ini ketuanya, dia kerjanya itu eh, driver ngirim barang apa namanya ngirim barang furniture Jati itu loh. Gitu. Kalau Tito Yuan supir truk, tapi pekerjaan dia itu sablon kaos itu. Dan saya mewawancarai Pak Joko dan Darmaning Tias ini ahli transportasi dia. Ya waktu itu kuliah itu ada mata kuliah apa ya, yang intinya itu
harus mengambil mata kuliah itu. Mata kuliah penunjang disertasi, saya ingat. Dan Wendy ini juga eh, Komunitas Trek Malang tadi ya. Jadi tergabung di dalam Komunitas Trek Malang, Wendy itu sebagai humas. Jadi kalau ada acara-acara apa, Wendy selalu dilibatkan di situ. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Halo. Oke, baik Pak Niko, terima kasih banyak atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Ini ada pertanyaan Pak dari Idaman Andar Mosoko, saya bacakan ya. Apa sampai sekarang Pak Niko masih kesulitan kelola data, kalau perlu dibantu soal data colek aja? Gimana? Mohon maaf, putus-putus. Saya ulangi ya Pak, Ya, ya. apa sampai sekarang Pak Niko masih kesulitan kelola data, kalau perlu dibantu soal data colek aja? Oke, baik. Selama ini kalau untuk kesulitan sih nggak ada. Kesulitannya itu biaya aja sih. Karena itu biayanya besar. Dan itu biaya itu saya pakai biaya mandiri. Itu aja sih. Terima kasih. Tapi adanya WhatsApp itu yang sampai saat ini itu yang sangat sangat apa ya, sangat efektif sih untuk menurut saya. Makasih. Jadi cukup data saya itu dengan ini flash disk, di hard disk. Ini ada semua video, data-data semua ada di sini. Aman. Oke, terima kasih Pak. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Pak Mike, raise hand, silahkan. Makasih. Mas Niko, luar biasa. Ya, Seneng terima saya kasih. ngelihat anu nih presentasi ini. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan. Pertama adalah ternyata fenomena seni jalanan bernama bak truk ini anu ya dalam ya ternyata ya. Salam sekali. Lewat tangan Mas Niko jadi kita tahu segala ya mungkin belum segalanya nih. Kita kan cuman 30 menit 40 menit gitu mendengar ini kan udah kerasa Ya, menariknya gitu ya. Nah, bagaimana kemudian awal Mas Niko tertarik dengan dunia truk itu loh, yang belum terungkap tadi ya. Kemudian yang kedua, ah saya senang ketika seorang peneliti itu apa ya, eh, akrab guyup dan kemudian menjadi bagian di dalamnya sampai jadi bagian dari grup WhatsApp mereka meskipun bukan pengusaha truk ya, Mas Niko ya. Dan juga bukan sopir truk juga Mas Niko kan gitu. ya, Malah dapat malah dapat penghargaan yang luar biasa, namanya tertera di fasad truk gitu kan, wah ini luar biasa. ya. Saingan sama sama Iwan Fals gitu ya, sama Sujiwo Tejo, sama Soeharto. Meskipun cuma namanya ya, belum wajahnya yang keluar. Moga-moga nanti Mas Niko sebagai peneliti juga jadi kurator bak Ya, truk di masa depan tuh bisa merekomendasi berbagai macam apa ya festival atau pergelaran truk gitu ya, lebih ramai lagi gitu. Jadi pertanyaannya tadi itu soal bagaimana awal kesukaan dan kapan mulainya demen sama truk itu atau seni 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 pak truk itu. Yang kedua tadi hubungannya dengan persoalan penghargaan itu bagaimana kemudian mereka mendapatkan informasi atas ini apa penelitian-penelitian yang Mas Niko buat gitu. Apakah mereka juga tahu tentang
aktivitas Mas Niko di pasca riset itu ya. Dan bagaimana cara cara memberitahu mereka dengan bahasa mereka, terus kemudian apa yang didapat dari riset ini, kemudian berpulang pada mereka juga gitu. Bisa diceritakan. Yuk, monggo. Oke, awalnya tahun 2008, 2006, 2007 itu saya ini apa namanya ingat perjalanan pulang itu selalu senyum-senyum sendiri, senyum-senyum sendiri di belakang bak truk itu maksudnya apa ya? Karpe ki opo, ngono loh, ya kan? Nah, melihat 2 sampai 5 detik lah, paling lama tuh 5 detik. Jadi itu paling lama 5 detik, baru ketawa sendiri. Nah, itu disitulah saya mengangkat bak truk. Ada ada di dalam, nah ini kembali lagi ya. Di dalam jurnal itu ada yang menulis itu truk itu banyak sekali, ya banyak, beneran banyak, ya representasinya banyak, gitu representasi, lalu kemudian apa banyak, gitu. Nah terkait dengan itu tahun 2000 apa tadi penghargaan ya, penghargaan itu di dalam penghargaan S2 itu yang 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 saya informasikan itu Pak Jamari sama Aman Yunus gitu. Aman Yunus itu pas dia itu di Yordania, itu pergi hijrah ke sana itu di di sama temannya itu gitu. Lalu S3 ini kemarin itu dapat apresiasi begitu begitu besar ya di dalam komunitas truk Malang. Di postingan di Instagramnya pagi-pagi saya jadi nomor satu lagi itu ya, eh, meneliti tentang bak truk gitu. Kok ya teman-teman sendiri juga berbicara, kok bisa ya truk itu dijadikan studi gitu. Di mananya sih Mas bisa? Nah juga ya saya menjelaskannya pelan-pelan, perlahan, ya kan, dengan bahasa dewa juga nggak mungkin gitu kan, gitu. Ternyata dia ngerti maksudnya. Oh iya, link Zoom itu saya bagikan hanya beberapa sih yang di apa di sidang terbuka saya bisa melihat itu, dan sidang terbuka saya itu bisa dilihat di YouTube kok, Mas Viko. Gitu kira-kira. Terima kasih, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lain, banyak tuh pertanyaan tuh. Monggo. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Islam Dina. Dengan sifatnya yang temporer, rentan terhadap cuaca dan lain-lain, bagaimana metode pengarsipan yang ideal untuk melestarikan seni bak truk ini, Pak? Terima kasih. Mengarsipkan ya. Jadi lewat pendokumentasian foto itu bisa sih sebenarnya. Jadi truk itu kan banyak gitu, banyak, banyak kiri lewat di jalan tol gitu ya, banyak. Atau mungkin di pasar beras, pasar induk Cipinang gitu. Kalau dari tempat saya paling dekat itu pasar beras ya, pasar beras Cipinang, pasar induk gitu. Jadi lewat pendokumentasian itu lewat foto aja, foto ini punyanya si A, si B, si C gitu. Kita kumpulkan. Atau yang membuat itu sekarang kan anak-anak muda semua, sekarang Gen Z nih, sekarang nih. Drivernya tuh Gen Z loh gitu. Dan mereka tuh nggak mau kalah sama orang yang di Jakarta gitu. Kerjanya itu juga apa ya? Mereka tuh kerja senang, senang dibayar pula gitu. Jadi kerjanya itu kerja yang buat saya kerja bahagia itu. Senang dibayar lagi. Ya kan, dia sudah punya Instagram. Nah, itu bukti otentik, itu sudah mendokumentasikan loh. Dia itu seperti Chandra. Kalau 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 mau kepo lagi, coba lihat aja di punyanya Police Woman. Police Woman.
gitu di Instagram. Itu punya Police Woman keluar semua. Bahkan di Police Woman itu dipanggil Najwa Shihab pada waktu itu. Dia hanya membuat fotonya Najwa Shihab pada waktu itu dipanggil gitu ke Jakarta gitu. Police Woman. Gitu kira-kira lewat pendokumentasian sih. Tapi kalau untuk peneliti buat saya ya untuk dosen gitu ya supaya tidak pendokumentasian tuh hilang ya dengan catatan dengan disimpan di hard disk, flash disk itu. Jadi begitu kira-kira. Ada banyak Oke, sekali. baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Rizky Oktaviandi. Selamat malam, Mas Niko. Saya mau tanya, yang festival lukis truk yang tadi di-share Mas Niko, siapa penyelenggaranya? Apakah seni lukis truk ini bisa dibawa ke arah lebih serius, mengingat kreativitas mereka luar biasa? Pada tahun ini, pada HUT militer di Jepang, pesawat tempur mereka dilukis juga, seperti ini contohnya. Ini bisa dilihat di kolom chat ya, Pak. Ada fotonya ini soalnya. Oh iya, iya. Ya, terima kasih. Acara mana yang komunitasnya? Sebentar, sebentar. Mohon bisa dibantu yang mana ya? Bisa dilihat di kolom chat, Pak, ada fotonya yang sertakan. Itu artinya bagaimana merespon perkembangan eh, pelukisan pesawat gitulah ceritanya. Itu bukan lagi street art tapi ya air art ya. Udah bukan jalanan ya. RR. Bukan jalanan. Tapi jalanan dalam konteks udara. Ya, ya komunitasnya acara siapa tadi? Ketuanya yang mana ya? Ada lagi yang lain? Moderator dibantu. Oke, pertanyaan lain ya, Pak. Ini ada nih Pak Ini Niko, teman saya SD Tarsisius Semarang. Pertanyaan saya, apakah curhatan hati pada truk secara visual maupun teksnya semuanya saling berkaitan seperti halnya pada relief yang dibuat pada setiap komunitas truk? Ya beragam ya, gitu. Kalau untuk curhatannya, jadi gini, apakah curhatan hati pada truk secara visual maupun teknisnya semuanya saling berkaitan? Oke. Eh, Untuk tema-tema untuk gambar-gambar batak itu biasanya dia itu sekarang ya untuk saat ini fenomena saat ini biasanya ada tentang siapa yang cantik misalnya ada Instagram artis Instagram itu terkenal lewat dangdut itu siapa gitu mereka tahu mereka itu supir truk tadi itu tahu gitu siapa cantik gitu dangdut gitu. Yang cantik siapa ya? Nela udah lewat ya tahun lalu Nela. Balik lagi apa gitu. Nah, nanti di Nela Karisma itu ada sepenggalan musiknya yang diingat terus gitu sama orang itu tertentu itu. Nah, akhirnya di cutting kata-kata itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi tema-tema yang baru ini ya saat ini karena Gen Z sih. Salut dengan penelitian Mas Niko. Saya sering mengamati lukisan di bak truk. Sangat menghibur. Pertanyaannya, apakah pernah ada bagian truk yang dilukis tersebut dilepas dan disimpan sebagai karya seni? Wah, sampai saat ini belum ada. Karena untuk menyimpan itu butuh
butuh tempat yang lebar. Mungkin menyimpan itu mendokumentasikan karya-karya foto ya masih ada sih. Kalau tertentu biasanya orangnya yang pada kemas seni seperti saya juga punya ya pintu bak truk gitu. Pintunya aja. Jadi pintu kiri kanan itu saya koleksi gitu. Saya nggak kuat untuk beli truk, ya saya untuk membuat cutting stickernya, membuat kecil miniatur bak truk. Jadi di miniatur gitu. 1:1. Ini skala 1:47. Kira-kira koleksinya begitu kali ya. Ini disimpan di koleksi tiga ini kalau di rak 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 buku saya udah penuh. Ini dulu yang saya beli ini juara satu miniatur bak truk tahun 2018, Sular namanya, juara satu. Saya koleksi. Dia bahannya itu nika dia, fiber. Lalu kemudian Mas Niko bertanya apakah perupa atau pemilik truk mengapa lukisan bak truk banyak menggunakan figur wanita. Nah ini menarik sih. Banyak banyak itu yang ya ya karena si supirnya laki-laki kali ya. Mungkin plusnya minusnya itu. Jadi plusnya itu ada yang perempuan yang mereka puja-puja, ya yang dia senangi, ya kan inilah idola saya gitu. Ada yang dia rasa nggak suka itu sebagai penikmat mungkin ya itu curahan hati yang paling dalam ya. Kita nggak tahu, kita tidak bisa menghalang-halangi sampai di batas-batas itu kita tidak bisa ikut gitu. Kalau memang kalau temanya tentang perempuan kita angkat. Nah dulu saya pernah itu sama dosen saya kuliah perempuan berhijab. Dia mengangkat karena saya gitu. Jadi polemik nanti gitu. Tuh kira-kira. Polemiknya apa, Ya, Pak. Mas Niko? Ya, Polemiknya apa itu? Maksudnya polemik berhijab itu? jadi maksudnya itu jadi gini, eh, kuliahnya itu kuliah hermeneutik ya. Jadi Mas Niko ini agama apa? Gitu. Sampai saya begitu kan. Jadi janganlah Mas Niko mengangkat yang tidak Mas Niko itu tahu. Gitu. Bahaya ini. Gitu. Karena Mas Niko yang mengangkat. Gitu. Dia ada di gambar di jalanan ada yang nggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan 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 membahas mengangkat tentang itu. Gitu. Saya sampai nilainya sampai sampai ditunda kok kuliah hermeneutik. Tapi ya nggak apa-apa dari itu saya tahu gitu. Dari masalah itu jadi saya tahu gitu. Oke, memang tidak tidak bisa kita cari yang lain. Seperti ini bisa ternyata. Nah, ada dosen saya juga mengatakan di dalam kuliah semester 1 sampai semester 2 itu studinya tentang batrek semua. Ya saya pilah-pilah tentang hermeneutik, tentang sosiologi seni gitu ya. Pilah-pilah sendiri-sendiri. Temanya tentang apa gitu. Kira-kira begitu. Oke, Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya, Ini ada pertanyaan dari Mbak Ani Dania Pasuruan. Selamat malam, Pak Niko. Senang ya, sekali bisa mengikuti pembahasan tentang arsip curahan hati di Pak Truk. Seni jalan tersebut sangat unik karena nggak hanya ekspresi, tapi juga bergerak dan dilihat banyak orang. Nah, menurut Pak Niko, hal yang paling istimewa dari arsip yang ada di Pak Truk yang memang terus berjalan dan berpindah dibanding dengan arsip street art yang diam di tembok. Terima kasih.
Sinyalnya jelek ya. Halo Pak, ini kayaknya lag. Terlempar ya. Kita Iya, tunggu. iya. Jadi dalam konteks ini sambil nunggu ya, sambil nunggu Mas Niko masuk. Jadi saya melihat eh, kita memiliki satu individu periset ya, peneliti yang kuat ya dalam konteks ini. Mengapa kemudian Mas Niko kita pilih untuk tampil kali ini tuh dia ya mau berkorban untuk risetnya gitu, untuk pengarsipan, untuk dokumentasi. Jadi dia tidak hanya berlaku karena dia sedang studi, tetapi sejak awal dia memang senang melakukan riset satu kasus tertentu gitu, sehingga membuat membuat apa seni yang kita miliki yang dekat dengan kita itu ada orang yang mau mendokumentasi kemudian menyimpan arsipnya sedemikian rupa, tidak ada pasar yang mendukung. Dalam konteks ini kan pasar pasar dia itu tidak seperti seni lukis ya, yang ada penulis, ada kurator, ada pameran gitu. Nah ini Mas Niko melihat peluang ini meskipun mungkin tidak menguntungkan secara finansial, tetapi dia jalani dengan ikhlas gitu ya. Ini pelajaran buat kita sih, sehingga Mas Niko ini kan bisa memberikan kepada kita gambaran betapa kita itu punya banyak hal sebenarnya, tinggal menunggu individu-individu seperti teman-teman nih, siapa tahu nanti di satu titik tertentu di kampungnya, di wilayahnya, di provinsinya itu bisa merekam beberapa hal yang kemudian bisa kita sajikan sebagai sebuah temuan baru gitulah. Itu kita banyak sekali sebenarnya seni-seni yang dekat dengan kita gitu, meskipun mungkin secara finansial belum kelihatan seperti apa timbal baliknya nanti ya, investasinya gitu. Kalau kita nilai dari aspek finansial, tetapi dari aspek kekayaan budaya, Mas Niko ini jadi penjaga dan pelestari, bagian dari pelestari yang kemudian meneliti, memasukkan berbagai macam temuannya ke dalam ranah pembicaraan nasional gitu ya. Jadi ya tentu tidak mudah, tetapi ini dilakukan dan membuat truk, bak truk jadi kuat. Gitu. Monggo Mas Niko, saya hanya mengisi sebentar. Ya, ya. Monggo moderatornya ngulang pertanyaannya. Maaf tadi sinyal putus tadi. Ya, ya, oke. Bentar. Ya, G. Ada lagi monggo. Moderatornya Ini mana ada moderatornya? pertanyaan lagi Pak dari Teguh AP. Mohon penjelasan tentang keunggulan branding komunitas Malang yang tadi sekilas Pak Niko sebutkan. Misalnya soal gaya, visual, teknis, atau konten visualnya. Terima kasih. Tentang visual gaya ya. Kalau untuk komunitas Truk Malang ya. Jadi kalau untuk gaya-gaya visual itu gaya-gaya yang in ini itu apa ya? Ini yang baru saat ini yang baru ada gitu ya. Dituangkan dalam bentuk mengambil tema itu dari Instagram. Paling banyak di situ. Karena mereka tidak hanya gaya visual aja. Jadi misalnya eh, membuat karoseri baterainya itu, lampunya itu kan dia kalau ada anniversary itu kan suka ada tenda-tenda ya. Tenda-tenda itu jual-jual seperti itu, item-itemnya itu jual-jual gitu. Jadi kayak perselang itu dijual sendiri. Bumper yang paling jelas itu bumper. Bumper itu dia dari dari Fortuner. Dia beli Fortuner itu pas masuk di belakang bumpernya itu. Jadi itu yang saya amati hanya itu ya. Jadi kalau untuk tema-tema yang yang mendalam seperti apa karakter itu ya seperti Komunitas Malang yang ada saat ini gitu kira-kira.
Oke Pak, saya ulangi lagi ya. Pertanyaan Nah, tadi ya, belum silakan. sempat terjawab. Selamat ini langsung saja. Menurut Pak Niko, hal yang paling istimewa dari arsip yang ada di Bakto yang memang terus berjalan dan berpindah dibanding dengan arsip street art yang diam di tembok. Terima kasih. Iya, ya kalau arsip yang istimewa yang saya lakukan ini ya mungkin saat ini sudah 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 selesai sekolah saya. Tapi besok Desember itu masih ada lagi Komunitas Truk Malang. Itu saya akan datang Desember ini besok gitu ya. Nah, untuk melibatkan seperti apa truknya, desainnya seperti apa. Nah, itu saya selalu bertukar pikiran dengan 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 Chandra, dengan Mas eh, Mas Cigur gitu. Cigur tadi Henry. Oke, lanjut lagi ya Pak. Ada pertanyaan lagi dari Cici. Apakah ada tema-tema tertentu pada lukisan Bak Truk yang mendominasi pada kurun waktu tertentu? Misalnya mengangkat tema yang berkembang pada masanya. Kalau tema-tema itu dilihat eh, gini, karena tahun 2009 itu ada ITE tentang pornografi ya. Nah, itu dibatasi. Itu pun juga ada yang sadar diri, ada yang mau yang belum gitu. Nah, ini tema-tema kembali lagi tema-tema itu ada yang ada tema. Nah, ini olah data ya. Olah data itu saya menemukan itu ada tema-tema eh, istri yang apa suami istri yang udah tua, tua renta, udah tua renta, wajahnya tua renta gitu. Digambar gitu. Karena itu neneknya dia masih ada sampai detik ini gitu. Dan itu dulu juragan juga, nyopir juga, truk juga. Dan sekarang sudah ada cucunya, cucunya juga driver juga. Nah, itu yang unik tuh menurut saya itu ada perempuan, perempuan sepasang kekasih gitu ya. Itu itu yang digambarkan. Itu tema-tema tentang tentang alam juga ada. Saya sendirikan tema-tema tentang alam. Itu ada datanya per tahun gitu. Tahun 2022 itu tema tentang apa. Ini ya ya keterbatasannya itu biasanya yang sulit itu pembuatnya siapa gitu. Itu sangat sulit. Nah, karena kenapa itu Kompas Truk Malang itu bisa dipilih pada waktu itu, saya berangkat menuju sekolah S3 karena Kompas Truk Malang itu sudah terbentuk. Ya, sudah ada badan hukumnya, lalu kemudian kliennya sudah ada dari tahun 2020 sampai 2024, 2024 gitu. Itu saya stop di situ 20 sampai 2020 sampai 2024 itu saya stop di situ. Karena saya sidang itu tahun 2025 kan gitu. Nah, untuk tema-temanya seperti itu, tentang alam, tentang sapi, hewan gitu ya. Banyak tema-tema tentang tentang tadi kira-kira pesawat tadi pesawat tempur, ya, jet gitu. Ada juga Mas, kuda. tentang tema politik, memungkinkan untuk dilihat nggak tema politik dalam visual itu? Tema Yang politik seperti apa? bisa gitu, bisa. Itu tema politik itu tentang ini. Bisa kalau di searching di Google itu Bapak Pembangunan, Bapak Pembangunan, ketik aja. Itu yang keluar pasti siapa? Bapak Ganjar Pranowo, pasti keluar itu. Gitu. Tentang politik itu, tentang politik lagi, tema-tema tentang itu keluar. Pak Ganjar itu digambar. Saya tidak menampilkan di di dalam di sini sih. Saya hanya tahun ini dengan ini temanya ada.
Itu tema-tema itu ada. Kira-kira gitu Mas Mika dan teman-teman. Oke, Dan baik. tema sorry, ada tema tentang kemarin itu Presiden Prabowo itu terima membawa telur deh di istana di Monas itu. Ya, bahkan ada bukan tema ya, tema atau apa ya? Ya, mungkin hanya tulisan aja itu kan semacam curahan hati ya. Saya foto itu di jalan jalan tol Jatikarya gitu. Itu temanya tulisannya besar sekali Sambu. Waktu itu Sambu diadili kan gitu. Tulis besar tuh, Sambu. Itu bener ya, amukan ya, kayak amukan ya, bukan hanya sekedar curhat ya. Iya, amukan itu mah. Sambu gitu. Emang dia bawa 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 barang dus kardus bawa. Saya foto gitu dari belakang. Sambu. Oke, ada yang terkait yang kemarin itu apa animasi Jepang itu masuk nggak? Oh, animasi Jepang itu ya saya sudah mendekati di Jepang sendiri ada komunitas di sana namanya Dekotora ya. Dekotora itu decoration truck di Jepang itu karena jalannya juga sudah halus, maka bentuknya seperti robot semua. Itu kalau di Instagram tuh teman-teman juga bisa kepoin aja Dekotora, Dekotora truck gitu. Itu Jepang. Kan Mas, maksudnya One Piece Mas. Oh, One Apa yang Piece. bisa diceritakan? Iya, iya. Oke, oke, sih. Nah, masalah hak cipta ini gini. Ini bicara ada pertanyaan dari Febiola ya. Apakah pernah ada kasus terkait lukisan yang dibuat misalnya masalah hak cipta? Nah, ini masalah hak cipta ini jadi jadi bias ya karena jadi ya dia yang menciptakan mungkin kesadaran desainnya belum sampai ke situ. Mereka cuman hanya memikirkan ya maaf ya uang gitu ya. Dia di di desa paling paling pelosok loh di Lumajang yang saya temui itu orang-orang situ tuh desa itu sudah bisa bekerja sendiri, dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, ini dikatakan sebagai ekonomi kreatif ya. Itu bisa gitu karena dia menciptakan untuk hak cipta itu sulit tuh rasanya itu. Itu kalau di disuarakan ya bisa gitu ya. Saya katakan semua bisa nggak? Ya bisa ya, masalah hak cipta. Tapi untuk saat ini ya, saya menduga itu cuma hanya untuk ya ekonomi gitu. Terima kasih. Artinya belum ada para pelukis truk yang mendaftarkannya sebagai bagian dari sertifikat HKI mereka ya. Belum Mas Miko, untuk saat ini ya, untuk saat ini belum. Gitu. Oke, Untuk saat ini belum. ya Gitu. memang sayang sih ya, tapi nggak tahu nanti kita lihat Ya, lagi ya. ya memang. Mungkin Departemen Kementerian Kehakiman memang harus turun ke wilayah yang Mas Niko riset ya. Ini kan bagian Ah, dari upaya kita melindungi hasil ya karya ini. betul. Tapi saya bicara bicara dengan pakar transportasi itu Pak Joko, itu itu sebetulnya, ya bukan sebetulnya, itu memang truk itu memang tidak boleh digambar di di tangki warna BPKB itu warna cat dasar bunyinya gitu kok. Jadi undang-undang melarang truk digambari ya sebenarnya, ya? Ya iya gitu. Wow, Jadi ada apa ya? Ada lucu ada kontrol di aturan. sini Hmm. gitu kira-kira. Ya, Artinya sebenarnya pelukis truk itu juga melanggar undang-undang dong, gitu ya? iya betul memang. Di kaca semua dipenuhin semua di kaca itu kan jarak sudut pandangnya dia sudah kecil kan, Iya, betul. gitu. Jadi kayak jembatan timbang.
Jembatan timbang itu ada loh, truknya itu yang dibuat itu memakai mika. Jadi tebalnya itu 3,5 senti di dibuka sama dia. Jadi kalau ada pemeriksaan di jalan gitu, tinggal nggak usah dibuka pintunya ya, baknya ya. Jadi dibuka gitu aja udah terlihat kok isinya apa gitu. Nah itu juga menyalahi. Ya kalau selama ini menyalahin, nyalahin nggak? Nyalahin gitu. Kalau yang di Pak Joko bilang ke saya, itu komunitas itu minimal dia itu punya 5 truk, 5 unit, gitu. Bisa dikatakan sebagai komunitas, gitu. Ya kembali lagi itu tentang tentang acara keselamatan ya. Itu bagi bagi mereka itu sangat perlu, ya kan? Karena selama ini mengirim barang dari Malang, dari Solo, Jogja ke Jakarta, gitu dan sebaliknya. Nah, itu ya supaya selamat sampai sampai tujuan itu kira-kira. Nah, banyak yang 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 itu ya apa ya? Masalah odol, over dimension itu loh, overload. Makanya dia kan harus di di diberikan pemahaman betul gitu. Jangan sampai 4 juta, oke. Udah dibuat semua aja lah sampai tingginya sampai 3 meter. Wah, itu juga nyalain. Tapi itu kan artinya kan saya berseberang dengan ilmu yang lain ya. Dan saya menyimak itu juga menarik gitu. Ini ada irisannya ternyata seperti ini ya. Begitu kira-kira. Dan ini kalau mau diteliti terus nggak mungkin habis menurut saya. Mantap, mantap. Silakan lanjut. G. Oke, baik. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan menuliskan di kolom chat. Tadi ada yang pertanyaan soal seni lukis, tapi nggak pakai cat. Nah, itu Mas Niko, silakan direspon dulu. Mas Niko. Halo, Nah, yang mana ya? jadi ada pertanyaan, ini kan bukan seni lukis, karena nggak pakai cat, pakai stiker. Oh gitu. Iya, Eh, dari awalnya memang ini pakai cat. Cat di awal tuh tadi sudah saya presentasikan, ya kan karena menggunakan cat. Ada beberapa yang cat awalnya cat, lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu digital print. Nah, digital print itu buat reklame dulu. Lalu kemudian berpindah lagi. Oh, ternyata di Batak bisa tuh digital print. Ada juga cutting sticker gitu. Lah saya bermimpi itu bisa nih sebenarnya ini seperti di Cina gitu ya. Jadi truknya itu diem, itu hanya headnya yang bergerak di dalam ruangan gitu. Itu menarik. Saya suka kepoin itu di YouTube, ada di Instagram juga ada. Jadi truk di sana itu sudah mulai di print gitu. Head printnya itu ditaruh gitu. Jadi truknya itu diam. Gitu. Jadi kalau bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini tintanya yang jalan gitu. Asal penempatannya sudah pas ya. Gitu. Nah pasti ada ada peristiwa sejarah sebelumnya kan melalui chat, lalu kemudian digital print, ada brush dulu, ada juga mix media dulu. Kira-kira begitu. artinya ini tetap seni lukis lah ya, walaupun bahannya Iya, berganti. Karena tetap dua dimensional loh. iya tetap 2 dimensi, tetap 2 dimensi. Silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih Pak Niko atas
pemaparan dan jawabannya. Ya, nanti mungkin Kita banyak file baru. file PDF-nya bisa di-share aja ke teman-teman di sini. Iya, Bapak. Sip. Ya, saya kirim ya. Ya, kirim. Oke. Ya. Terima kasih Pak Niko sudah Matur meluangkan suwun, waktunya terima pada kasih. kuliah pada malam Makasih, hari ini. Mas Niko. Sampai Oke, jumpa di Assalamualaikum. kuliah terima selanjutnya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.